لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Qala ashabuna falau qanata syafi'iyun qabla ruku'i lam yuhsab lahu alal asahhi walana wajhun annahu yuhsabu wa alal asahhi yu'iduhu ba'da ruku'i wa yasjudu lisahwi wa qila la yasjudu. Qala berkata ashabuna ashab kami, qala berkata ashabuna ashab kami, falau qanata jika kunut, falau qanata jika kunut syafi'iyun, penganut syafi'i, penganut mazhab syafi'i seperti mayoritas umat muslim di Indonesia. Syafi'iyun, penganut mazhab syafi'i, qabla ruku'i, sebelum ruku', lam yuhsab maka tidak dihitung lahu baginya, lam yuhsab maka tidak dihitung lahu baginya alal asahi menurut pendapat yang paling sahih. Lam yuhsab maka tidak dihitung lahu baginya alal asahi menurut pendapat yang paling sahih. Walana, dan bagi kami wajhun ada satu pendapat. Walana, dan bagi kami wajhun ada satu pendapat. Anahu, bahwasanya yuhsabu ia dihitung. Anahu, bahwasanya yuhsabu ia dihitung. Wa alal asahhi, dan yang paling sahih. Wa alal asahi, dan yang paling sahih, dan berdasar yang paling sahih, yu'iduhu ia mengulanginya. Yu'iduhu ia mengulanginya ba'da ruku'i, setelah ruku', ba'da ruku'i, setelah ruku', wa yasjudu, dan ia sujud lisahwi karena lupa. Wa yasjudu, dan ia sujud lisahwi karena lupa. Wakila, dan dikatakan la yasjudu ia tidak sujud. Wakila, dan dikatakan layas judu ia tidak sujud. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang hukum kunut di dalam sholat subuh, lalu kunut di sholat-sholat 5 waktu selain subuh, juga kunut pada sholat witir, gitu ya. Kemarin kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya kunut pada sholat subuh itu hukumnya adalah sunnat, bahkan termasuk ke dalam sunnatnya sunat abad, sehingga kalau tidak dibaca baik sengaja ataupun lupa, sholatnya tetap sah. Hanya saja sunat diganti dengan sujud sahwi. Apa dalilnya bahwasanya kunut itu sunat? Dalilnya adalah hadis sahih, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus kunut pada sholat subuh hingga beliau meninggal dunia. Lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqad dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Arba'in. Beliau mengatakan hadisnya adalah hadis sahih. Lalu kunut itu disyariatkan menurut kami pada sholat subuh, dan hukumnya tidak apa? Sunatnya sunat abad dan sunat muakkadat. Kalau gak dikerjakan, sholatnya tetap sah, akan tetapi sunat untuk sujud sahwi. Nah, kemarin bagaimana kalau selain sholat subuh? Apakah kita kunut? Menurut pendapat yang paling sahih dari 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i, menurut tiga pendapat mazhab Syafi'i, yang paling sahih itu adalah tidak kunut kecuali untuk kasus ada musibah yang menimpa kaum muslimin, maka kunut.
Jadi untuk sholat selain sholat subuh itu tidak kunut, kecuali kalau ada musibah yang menimpa kepada kaum muslimin, disebut sebagai kunut nazilah. Juga kunut itu disunahkan pada separuh kedua dari bulan Ramadan pada sholat witir yang rakaat terakhir, itu sunat. Lalu kemarin juga telah dibahas tentang tempatnya melaksanakan kunut. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, ya, waktu kunut, tempat kunut itu adalah pada sholat subuh setelahnya bangun dari ruku pada rakaat kedua. Setelahnya bangun dari ruku pada rakaat kedua. Setelahnya kunut langsung sujud. Nah, ada lagi pendapatnya Imam Malik. Dia mengatakan kunut itu dilakukan sebelum ruku. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i mah kunutnya setelah ruku di rakaat kedua. Kalau Imam Malik mah sebelum ruku. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ashab kami berkata, kalau misalkan seorang Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i, kunut sebelum ruku, berarti mengikuti cara kunutnya siapa tadi? Imam Malik, gitu ya, kan sebelum ruku. Kumalamun penganut mazhab Syafi'i kunut nate sebelum ruku, maka menurut pendapat yang paling sahih kunutnya tidak dihitung. Hartosna teu dihitung sebagai kunut, otomatis kedah diulangi kembali, ya, diulangi kembali. Itu menurut yang pendapat yang paling sahih. Jadi lamun sebelum ruku dia kunut, maka kunut tersebut tidak dihitung. Lalu ruku, maka dia mengulangi lagi kunutnya setelah nanti ruku. Apakah harus sujud sahwi? Ya, ada dua pendapat. Pendapat menyatakan sujud sahwi, pendapat yang kedua tidak sujud sahwi. Itu kalau kunutnya mazhab Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i dilaksanakan pada sebelum ruku. Bagaimana lafaz kunut? Wa amma labduhu, dan adapun lafaz kunut wa amma labduhu, dan adapun lafaz kunut, fal ikhtiyaru, maka yang terpilih, fal ikhtiyaru, maka yang terpilih, ayyakula, ia mengucapkan fihi, di dalamnya. Fal ikhtiyaru, maka yang terpilih, ayyakula, ia mengucapkan fihi, di dalamnya. Lafaz kunut yang terpilih itu apa? Ma, yaitu perkara rawainahu, kami meriwayatkannya, rawainahu, kami meriwayatkannya, fil hadis sahihi, dalam hadis sahih, fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, wa Tirmizi, dan sunan Tirmizi, wa Nasa'i, dan sunan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan sunan Al-Baihaqi, wa ghairiha, dan selainnya, bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Allamani, mengajariku, Allamani, mengajariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatin, beberapa kalimat, kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna, aku mengucapkannya, aku luhunna, aku mengucapkannya, fil witri, pada salat witir, fil witri, pada salat witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadza, ini hadisun hasanun, hadis hasan. Hadza, ini hadisun hasanun, hadis hasan. Qala, beliau berkata, wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui, tidak kenal,
tidak tahu, wala na'rifu dan kami tidak mengetahui ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti tentang kunut, dalam kunut, fil kunuti dalam kunut, syai'an sedikit pun ahsana yang paling baik min hadza dibanding ini, ahsana yang paling baik min hadza dibanding ini. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat, wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, zakaroha menyebutkannya Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Zakaroha menyebutkannya Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Anna Muhammad ibn al-Hanafiyah, bahwasanya Muhammad ibn al-Hanafiyah, wa huwa yaitu ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak laki-lakinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, inna hadza du'a, sesungguhnya doa ini, inna hadza du'a, sesungguhnya doa ini, huwa itu ad-du'a doa, huwa yaitu ad-du'a doa, alladzi kana yang ia ada, alladzi kana yang ia ada, abi ayahku yad'u, ia berdoa bihi dengannya, abi ayahku yad'u, ia berdoa bihi dengannya, fi sholatil fajri, pada salat subuh, fi kunutihi, pada kunutnya. Tuh. Apa lafaz kunut yang terpilih? Lafaz kunut yang terpilih adalah sebagaimana yang kami riwayatkan dalam hadis sahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang aku membacanya pada salat witir. Nah, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dalam melaksanakan kunut, membaca kunut. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kata Imam Tirmizi, ini adalah hadis hasan dan kami tidak tahu sedikit pun dari Nabi perihal kunut yang lebih hasan dibanding ini. Wah, ini. Lalu dalam riwayat lain sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Muhammad bin Hanafiyah ini berkata, doa ini adalah doa yang biasa dibaca oleh bapakku ketika mengerjakan salat subuh dalam kunut. Jadi kunutna Imam Ali demikian sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang kita amalkan hari ini. Tong ragu ayat dalil cuk saha kunut itu bid'ah, kunut itu hadisnya lemah. Ya hadisnya. Ya, jangan ikut-ikutan pendapat mereka yang menyatakan kunut itu bid'ah, kunut itu hadisnya lemah. Kita mah kunut. Ya, kumaha mudah kunut nah untuk kunut kayak gitu. Hanya saja sunat untuk sujud sahwi karena kunut merupakan sunat abadnya salat. Among saya nama kunut. Kira kunutna dina waktu salat subuh sareng dina separuh kedua bulan Ramadan dina salat witir anu terakhir. Iraha waktu pelaksanaanana setelahnya ruku dina rakaat anu kadua lamun dina salat subuh mah. Wa yustahabu dan disunnahkan ayyakula ia mengucapkan akibah hadza doa setelah doa ini. Wa yustahabu dan disunnahkan ayyakula ia mengucapkan akibah hadza doa setelah doa ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Faqad jaa sungguh telah datang fi riwayatin dalam satu riwayat lin Nasa'i
menurut Imam An-Nasai. Fi hadal hadisi, tentang hadis ini, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyi, yaitu wa sallallahu ala nabiyyi. Juga selain lafaz yang tadi disebutkan, juga sunat untuk ditambah membaca apa? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Atau ada juga riwayat lain katanya wa sallallahu ala nabiyyi. Orang kan gitu. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi ashabihi wa baraka wa sallam, gitu. Qala, berkata ashabuna, ashab kami, wa in qanata, dan jika ia kunut, bima, dengan perkara, jaa, yang datang, bima, dengan perkara, jaa, yang ia datang, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana, maka ia ada, hasanan, baik. Kata ashab kami, jika ia kunut dengan apa yang datang dari Umar bin Khattab, jadi redaksi kunutnya dari Umar bin Khattab, nah itu baik juga katanya. Bagaimana redaksinya? Wahwa, dan beliau, wahwa yaitu annahu, beliau, qanata, kunut, fi subhi, pada salat subuh, ba'da ruku'i, setelahnya ruku. Faqala, beliau mengucapkan, nah ini redaksi kunut subuhnya Sayyidina Umar. Ya, bagaimana? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u may yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka jidda bil kufari mulhaqun, atau mulhikun boleh. Allahumma azibil kafarata alladzina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wasabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa uzihum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqa waj'alna minhum. Nah, lumayan ada panjang dah. Eta redaksi kuno subuhna Sayyidina Umar. Lamun dibaca bagus cenah baik. Tambah nu tadi betul. Ya, naik nu tadi hungkul atau dibaca oge nu ieu hungkul. Kumaha saena? Wa lam, dan ketahuilah, anal mankula, bahwasanya yang dikutip, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Anal mankula, bahwasanya yang dikutip, yang dipindahkan, yang dikutip, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, adzib kafarat ahlil kitab, li'anna kita lahum, karena memerangi mereka, dalika zamana, pada waktu, pada zaman tersebut, dalika zamana, pada zaman tersebut, karena ada ma'a kafarati ahlil kitab, beserta kufurnya ahlul kitab. Wa amma yauma, dan adapun hari ini pada masa Al-Imam An-Nawawi, fal ikhtiyaru, maka yang dipilih, fal ikhtiyaru, maka yang terpilih, ayakula, ia mengucapkan, atau yang terbaik, fal ikhtiyaru, maka yang terbaik atau yang terpilih, ayakula, ia mengucapkan, azibil kafarota, fa innahu, bahwasanya lapad azibil kafarota, a'ammu, lebih umum, a'ammu, lebih umum. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya yang dikutip dari Umar itu sebetulnya adalah, tadi redaksinya bukan azibil kafaroh sebetulnya, tapi apa lapatnya? Azib kafarota, kafarota ahlil kitab. Ada ahli kitab, coba dalam redaksi tadi ayat kata azibil kafaroh.
Nah, adzibil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik. Nah, redaksi sebelumnya dari Umar itu adalah azib kafarata ahlil kitab. Nah, karena dulu pada masa Umar itu, pada zaman tersebut ahli kitab itu selain ahlu kitab mereka juga kufur. Adapun saat ini supaya lebih menyeluruh katanya, maka cukup dengan azibil kafarota. Nah, itu adalah doa kunutnya Sayyidina Umar. Bagaimana sunatnya? Boleh silahkan memilih antara yang pertama tadi atau yang dari redaksi Sayyidina Umar. Kalau yang tadi mah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Imam Ali, lalu dipraktekkan oleh beliau dalam kunutnya. Oh, yang kedua mah dari redaksi Sayyidina Umar. Meskipun yang terbaik tentunya adalah menggabungkan keduanya. Nu itu ongko, anu iya ongko lumayan rada panjang tah. Nyata sawios lamun salatna salat sorangan. Ada jadi imam pilih we salah satu. Besi lila teuing karunya nunutan ongko subuh mah nya. Jadi kunut eta adalah tentang kunut. Jadi lamun misalkan seorang penganut mazhab Syafi'i kunutna sebelum ruku seperti mazhab Malik, maka itu tidak dihitung sebagai ruku sebelum itu sebagai kunut menurut pendapat yang paling sahih, sehingga nanti setelahnya ruku dia kunut kembali dan sunat sujud sahwi, serta redaksi kunut dari Nabi yang diajarkan kepada baginda Ali atau kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu a'lam.